Papua bukan sekedar hamparan hijau, tapi juga menyimpan keindahan di bawah perairannya. Dan inilah Mutiara Laut Papua. Halo sahabat-sahabat podcast Persit Cendrawasih dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di ruangan ini kita akan berbincang segala hal yang inspiratif dan inovatif dari Persit Kartika Chandra Kirana, PD17 Cendrawasih. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuni, istri dari Kolonel Infantri Tri Purwanto SIP, yang sekarang menjabat sebagai Kapendam 17 Cendrawasih, yang akan menemani podcast Persit Cendrawasih kali ini. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu ibu Persit yang menjalani bisnis butiran mutiara laut yang menembus pasar perhiasan. Dan di sini sudah ada bersama-sama dengan Ibu Mimi Samujio. Selamat datang Ibu. Selamat siang. Siap. Selamat datang di podcast Persit Cendrawasih ya Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Siap. Sebelum kita membahas tentang bisnis mutiara laut yang Ibu tekuni, kami persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Yuni. Halo sahabat podcast semuanya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sermirani Warman, istri dari Kolonel Arhanud Samujio, saat ini menjabat sebagai Aslokasdam 17 Cendrawasih. Saya sendiri biasa dipanggil Mimi Samujio, dan saya sendiri menjabat sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 4 Stulokdam PD17 Cendrawasih, sekaligus Ketua Seksi Ekonomi PD17 Cendrawasih. Siap, terima kasih Ibu perkenalannya. Wah, di sini udah kita lihat bersama-sama nih Ibu ya, cantik-cantik sekali ini, dari mulai mutiara cincin hingga ke bros juga. Ya, ada beberapa lagi. Ya. Ada anting, yang tidak dibawa ya Ibu ya. Ya, masih banyak gelang. Ya. Untuk dari awal itu bagaimana Ibu bisa diceritakan sedikit tentang siapakah sosok Mimi Collection? Sosok yang paling berperan di balik Mimi Collection adalah pertama adalah keluarga, orang tua, suami yang paling utama yang selalu mendukung majunya brand Mimi Collection ini. Alhamdulillah, keluarga besar dimanapun berada. Iya, sangat mendukung ya pastinya Ibu sangat ya. mendukung. Lalu pas saat Bapak melihat Ibu itu menekuni dan punya bakat di Mimi Collection itu, bagaimana tanggapan Bapak sendiri atau? Tanggapan Bapak selalu support. Alhamdulillah. Selalu support. Jadi setiap kali ada saya kendala selalu memberi semangat gitu. Harus terus berkarya, jangan patah semangat. Apalagi lebih menghasilkan ya Ibu Betul, ya. Jadi apalagi produk ini, brand ini bisa menghasilkan untuk pribadi juga, untuk kadang keluarga juga. Alhamdulillah. Wah, menarik sekali nih Ibu. Dan kami juga jadi penasaran nih Ibu, dari mana Ibu mendapatkan ide untuk mengelola butiran mutiara ini menjadi produk yang bagus-bagus dan bernilai tinggi ini? Idenya itu berawal dari adalah sebenarnya karena respon positif dari lingkungan sekitar. Mulai berawal dari koleksi butiran mutiara sehingga akhirnya adanya permintaan dari lingkungan sekitar, khususnya rekan-rekan terdekat gitu ya, mensupport gini, bagaimana baiknya apabila ini bisa dikembangkan menjadi dari mutiara ini menjadi suatu perhiasan yang bisa kita pakai gitu kan, karena kalau dalam bentuk butiran saja kan tidak bisa gitu ya, hanya bisa dipandang tetapi tidak bisa dipakai gitu. Dari situlah mulai awal mula saya akhirnya berkembang. Mulai dari tahun 2018 itu mulai dari emas di harga 850
50.000 per Belum gram. sejutaan ya Ibu ya. Siap. Alhamdulillah hingga saat ini mulai emas menembus pasar 3 juta per gram. Nah, karena yang tingginya harga tersebut, akhirnya saya inisiatif membuat mutiara-mutiara ini menjadi dari rangka-rangka yang bukan emas, bisa dijangkau oleh siapapun, masyarakat luas. Iya, benar. Ya, bukan hanya kalangan tertentu Harga pun saja. terjangkau ya Ibu ya. Ya. Siap. Dari hasil yang cantik-cantik dan bagus ini, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana proses dari mutiara mentah itu menjadi nilai jual yang tinggi di pasaran. Prosesnya itu sangat lumayan ya gitu. Pertama kami bekerja sama ya untuk mendapatkan rangka-rangka ini dari beberapa rekanan kami gitu ya, lewat offline maupun online gitu ya. Untuk rangka-rangka ini yang khusus memang mendukung untuk mutiara, rangka-rangka khusus bisa didukung untuk mutiara karena tidak semua produk bisa untuk mutiara gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah gitu dari mutiaran ini kami ikat dengan rangka perak, titanium, Macam-macam bisa ya Ibu ya. macam-macam, Tidak harus kayak emas gitu. saja ya. Iya, Siap. bukan hanya emas. Ya, benar. Gitu. Dan untuk prosesnya sendiri itu yang paling berat, yang kami rasakan paling berat pada saat kami ngerjakan adalah proses pengebor mutiara. Siap. Karena kan mutiara laut ini itu dalamnya itu padat penuh dengan pasir gitu. Ya, jadi pada saat ngebor itu kami bisa untuk padatnya mutiara itu bisa memakan waktu setengah sampai 1 jam. Lumayan ya Ibu ya. Itu Ya, untuk betul. satu produk Ya, saja saking ya. sangat padatnya. Wow. Iya. Gitu. Prosesnya yang paling berat itu. Iya, Gitu. benar. Dan kemudian diikat di rangka, proses pengelemannya juga bukan lem sembarang gitu kan, harus lem yang kuat karena kalau enggak nanti Bisa lepas ya. bisa lepas Iya. mutiaranya. Setelah itu kami cek lagi apakah sudah kuat. Nah, proses selanjutnya adalah pengeringan. Oh, pengeringan. Pengeringannya itu dengan cara dikeringkan pakai hair dryer biar ikatan si lem dengan rangkanya itu medianya bisa menyatu. kuat. Ya, siap. Kemudian kalau kita lihat aksesoris yang bagus-bagus dan indah ini juga, apa Bu yang membedakan antara Mimi Collection dengan karya yang lain? Sebenarnya semua produk bagus. Saya nggak merasa berbeda dengan yang lain. Siap. Gitu ya. Sama ya, Cuman Bu ya? mungkin dan saya juga tidak merasa ada persaingan karena semua produk juga sangat-sangat bagus di pasaran gitu ya dengan mutiara-mutiara. Cuman karena saya luang lingkupnya adalah orang-orang yang terdekat itu, jadi harga mungkin saya lebih ke harganya tidak mahal, bisa dijangkau dan bisa diatur Untuk kalangan apa saja ya? kalangan. Baik Ibu Persit, Ya, pejabat betul, maupun kalangan anggota. Ibu Persit, Ibu Iya, anggota, benar gitu ya. Ibu. Lalu apa yang menginspirasi Ibu untuk mendesain perhiasan Mimi Collection ini? Ya, itu pertama dari minat masyarakat, orderan dari masyarakat gitu. Jadi pertama, apalagi lingkungan ya, sesuai dengan orderan gitu ya. Jadi misalnya untuk saat ini lagi trennya seperti ini gitu untuk modelnya. Jadi kami pun termotivasi untuk membuat model seperti gitu, ngikutin tren. Dan keunikan dari produk kami tidak ada produk yang sama. Apabila misalnya produk ini keluar, nanti untuk besoknya lagi, ke depannya lagi mengeluarkan produk yang sama mungkin tidak bisa, karena kan tergantung dari jenis mutiaranya gitu. Karena mutiaranya kan dari mutiara laut, bukan mutiara buatan. Jadi belum tentu sama antar satu produk dengan produk yang lain. Apabila pengen lagi yang sama, misalnya pengen lagi model yang sama, tidak akan bisa gitu. Pasti modelnya beda-beda ya? Iya, Bu, ya? pasti beda-beda. Dari yang kami lihat juga sangat berbeda-beda. Satu-satu modelnya. Siap. Kecuali kalau pre-order mas. Kalau mas kan nanti tukang yang bikin gitu ya. Jadi itu bisa sesuai gitu ya. Siap. Lalu tantangan yang Ibu Mimi alami apa setelah merintis usaha ini?
tantangannya pertama itu karena mutiara laut ya. Jadi untuk mendapatkannya juga tidak gampang. Seperti itu. Jadi pada saat misalnya ada orderan dalam jumlah banyak, tapi mutiaranya yang ada terbatas, misalnya itu yang menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah selama ini kami bisa lewatin gitu. Cuman ya itu yang terberat itu adalah, dan yang kedua adalah waktu. Misalnya waktu ya, misalnya pada saat ada yang order, kemudian minta waktu cepat, sedangkan waktu kami terbatas itu. Nah itu juga menjadi tantangan kami gitu. Waktu, terus kemudian mutiara yang misalnya dipinginin, saya pengen mutiara seperti ini, seperti itu saya mungkin tidak bisa, karena untuk mutiara laut sendiri kan dapatnya bukan mutiara buatan yang bisa dibuat sesuai dengan keinginan, itu hanya sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Tapi untuk kan Ibu pindah-pindah nih ceritanya. Betul. Kalau untuk di setiap daerah-daerah itu bisa selalu ada mutiaranya. Mudah didapatkan atau Ya, harus alhamdulillah karena ke saya pindah-pindah. Jadi awal sebelum di Papua ini saya mendapatkan ini dari Ambon. Mutiaranya di Ambon, Ambon ya, karena kebetulan kan saya juga domisili besar di Ambon. Ya, keluarga di Ambon, jadi bisa distribusi dari Ambon. Nah, kebetulan kami mengikuti tugas suami di Papua. Nah, kebetulan juga ada keluarga di Papua, daerah khususnya Sorong, didistribusi juga dari keluarga yang di Sorong. memudahkan ya, ambil Bu, yang paling terdekat. karena ada keluarga juga ya. Iya. Baik Ibu. Lalu apa aja prinsip yang ditanamkan oleh Ibu Mimi sendiri untuk menjalankan bisnis Mimi Collection ini? Ya, prinsip saya adalah ini sebenarnya terlihat seperti sesuatu yang menyenangkan ya dalam bentuk materi. Tapi bagi saya pribadi kesehatan jauh lebih penting. Benar, Karena Ibu. membuat produk ini kan kita membuat tangan, Iya. membuat sendiri. Untuk saat ini bukan dari mesin untuk memasang mutiaranya. Kalau untuk kenapa harganya masih murah? Karena kan rangka-rangkanya masih dari mesin. Kecuali kalau ada buatan tangan, ada beberapa produk saya yang premium itu membuatan tangan gitu ya. Bekerja sama dengan tukang yang lain yang pakai ya seperti ini nih yang. Nah itu jadi agak mahal. Nah itu kecuali kalau yang lain mesin. Nah itu jadi pengalaman kami, prinsip kami bahwa karena kan ini membuatnya butuh tenaga, butuh waktu gitu ya. Jadi kesehatan jauh lebih penting gitu. Karena tidak mudah ya Ibu ya. Tidak mudah. Buat karena ini harganya disesuaikan juga. Ya, kalau misalnya memang saya sanggup untuk menerima orderan, saya terima, melihat dari kondisi kesehatan lagi gitu. Kalau misalnya saya sanggup, saya terima. Kalau enggak, jadi ibarat kata terlihat menyenangkan, tetapi yang paling penting adalah kesehatan jauh lebih penting. Benar. Semakin rumit maka ya semakin tinggi mungkin harganya. Jangan sampai karena kita mengejar target harus berlebihan gitu kan, terus akhirnya kita melupakan kesehatan kita. Karena itu yang paling penting Ibu. Baik, meskipun tantangan di awal terasa berat, tapi rasanya terbayar ya Ibu ya. Ketika aksesoris Ibu sangat membuat hal yang positif bagi masyarakat lainnya dan sampai ke tangan orang lain seperti itu ya Ibu ya. Nah, bisa bermanfaat lah ya, jadi mempermanis jari, tangan. Nah dari situ bagaimana Ibu respon pelanggan saat pertama kali melihat produk Mimi Collection ini? Alhamdulillah selama ini responnya positif, sehingga kami pun terus bersemangat untuk membuat produk ini, terus mendesain lagi, membuat produk ini lagi gitu. Alhamdulillah karena ada respon positif itu juga. Apalagi udah sampai di Persit Bisa 2 ya Ibu ya. Wah kebetulan ini sahabat podcast, Ibu Mimi sampai terpanggil atau dipanggil oleh Ibu Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana untuk bisa mengisi acara di Persit Bisa 2 nanti. Nah dari kesan positif tersebut, para pelanggan tersebut Ibu sudah menjadi bahan bakar bagi kita untuk Ibu terus berkarya dan berinovatif ya Ibu ya. Apa pelajaran berharga bagi Ibu selama menjalankan bisnis ini?
Pelajaran berharga, alhamdulillah banyak ya, banyak. Siap. Pertama yang saya dapatkan adalah silaturahmi. Iya. Iya. Jadi banyak mengenal. Iya, iya, kemana-mana Orang. saya pindah, Iya. saya bawa produk ini, silaturahmi. Alhamdulillah saya banyak Berjalan. pun mengenal misalnya yang tadinya para pimpinan Iya. atau senior atau junior atau rekan-rekan yang tadinya Iya, Ibu. tidak pernah ketemu langsung, tetapi bisa menyapa lewat WA hanya karena menanyakan produk. Jadi Iya, semakin iya, dekat, akrab, semakin banyak terus terjalin yang ya, Ibu ya, iya, silaturahmi. semakin banyak apa ya, kenal Ya, kenal benar. sama banyak orang Sekarang meskipun bertanya kan, belum Bu, pernah kan? ketemu Iya, langsung, benar. tetapi hanya lewat WA Iya. kita pernah komunikasi Iya, benar. gitu. Dan melalui Lewat orang-orang, produk, pesanan produk siap. gitu. Pasti kan saling bertanya, ini produk dari mana? Oh, Ibu Mimi misalnya, pasti kan Iya, mereka mengasih betul. nomor WA Ibu dan Iya, selanjutnya alhamdulillah berterusan. benar. Jadi yang tadinya hanya ketemu hanya sebatas kerjaan atau Iya. tugas organisasi Iya. misalnya, tapi alhamdulillah dengan ada produk ini semakin lebih dekat. Iya. Jadi tambah luas juga Iya, dengan untuk siapapun kita teman-temannya, Ibu makin ya. lebih dekat. Siap. Baik, Hubungan Ibu. emosionalnya makin dekat. Siap, siap. Lebih kekeluargaan. Iya. Lebih dekat dan banyak Iya, tentunya, iya, Ibu ya. betul. Karena mereka pada menanyakan kan untuk produk Mimi Collection ini. Setiap langkah besar pasti dimulai dengan sebuah mimpi. Nah, dan Ibu sudah membuktikan bahwa Mutiara Papua ini bisa menjadi UMKM yang mendunia ya, Ibu. Insya Allah, amin. Amin, amin. Izin Ibu, apa harapan Ibu kepada kedepannya dalam mengembangkan bisnis Mimi Collection ini? Iya, jadi harapan kedepannya sebenarnya kami kan adalah istri dari abdi negara yang pindah tugas, tidak menetap di suatu Benar, Ibu. wilayah gitu. Jadi harapan kami semoga kan dengan adanya Mutiara Papua yang memang berasal dari Sorong ya, jadi semoga yang menetap di sini bisa Ya. mengembangkan produk seperti ini gitu, Siap, karena siap. kami hanya bisa membawa Mutiara Papua ini hanya sampai pada saat kami bertugas di sini. Nanti pada saat kami pindah tugas kami akan bawa. Iya, itu dia. Mungkin kedepannya ada penerusnya di sini ya, Iya, Ibu ya. Apakah betul. Ibu bisa membuat pelatihan? Baik Kalau itu. pelatihan sebenarnya menurut saya ini keahlian ya, Oh harus iya, butuh harus keahlian bakatnya, khusus, bener, harus Ibu. punya bakat Siap, siap. dan hobi. Dan saya sendiri ini belajarnya butuh waktu ya bertahun-tahun, Oh iya, tidak dalam benar, waktu singkat baru bisa. Siap, Dan Ibu. pertama lagi bahan bakunya. Ya. Bahan bakunya bukan barang yang misalnya bisa gampang Sembarangan, dimudahkan di betul. pasaran gitu. Ini bahan yang butuh biaya besar Betul. untuk mendapatkannya Siap, gitu. Kalau untuk pelatihan atau apa kan kita harus butuh modal besar juga. Dan apakah ibu tersebut bisa melanjutkan atau tidak, karena itu butuh biaya modal yang besar. Baik, Ibu. Nah, sebuah harapan yang sangat luar biasa mendengar visi dari Ibu tadi. Kita jadi tersadar bahwa Mutiara Papua ini bukan sekedar komoditas perhiasan, tapi juga merupakan simbol dan martabat bahwa alam Indonesia Timur punya kelas dunia. Terima kasih banyak Ibu Mimi Sama-sama. yang sudah hadir pada saat ini dengan berbagi energi positifnya, ilmunya yang benar-benar sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Dan semoga sahabat podcast Persit terinspirasi dari Ibu Mimi yang sudah mendunia untuk Belum, barang koleksinya. mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Tapi kan udah banyak yang pesan ya, Ibu ya. Masih seputaran Indonesia Amin, ya. ya. Belum, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Sukses terus ya Ibu Mimi Amin. dengan bisnisnya, dan semoga Mutiara Papua ini semakin bersinar di kancah global. Amin, amin. Amin. Saya Yuni, mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan dadah sahabat Persit, sampai jumpa lagi.